Shalom saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, semoga hari ini kita semua diberikan Tuhan kesehatan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, KKA kita malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami bisa mengikuti KKA dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan, melalui online ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar malam hari ini Tuhan, kami bisa menyampaikan, mengartikan isi-isi di dalam Alkitab Tuhan, sharing-sharing kami malam hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kami mohon juga Tuhan agar Engkau Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua, seluruh umat GCI dan Kemalang dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan perbuatan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bawa satu lagu untuk membawa. Ucapan apapun satu yang dunia ku tinggal pada saat tak membawa ucapan apapun saat datang dunia ku tinggal pada saat ini hati sebagai hamba yang taat dan setia pada Bapa kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai sekarang. Inilah punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Bapa kemana pun bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai sekarang. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Bapa kemana kan ku bawa hati
Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas perintah-Mu kepada kami. Engkau sangat dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak menyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Allah kuasa dalam Allah kuasa dalam nanti Allah kuasa dalam yang wujud sembah Allah kuasa dalam 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 amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Nopi. Monggo, Mbak Nopi. Kita sharing, kita berdoa dulu untuk sharing kita tunduk mata kita, tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu nyata, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh melalui Zoom ini Tuhan, bukan karena kemegahan kami, bukan karena rutinitas kami, melainkan kami rindu menyembah,
dan men-sharing dalam firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus selalu memberikan pengertian bagi kami. Kami percaya kami serahkan sharing kami ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Sharing kita malam hari ini karena kemarin kan nggak ada ayatnya di firman Tuhan tentang 4 pilar di dalam gereja kita itu untuk bertumbuh, untuk berkembang. Gereja itu bukan juga untuk bentuk atau bangunan, tapi gereja itu tubuh kita. Tubuh kita, hidup kita itu juga baitnya Allah. Nah, bukan untuk hanya gedung yang kita lihat, tapi hidup kita juga harus memiliki 4 pilar yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Taruh sebentar, kurang cahayanya. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih itu dapat sharing malam hari ini yang ditangkap minggu kemarin itu khotbah dari Bapak Gembala, 4 pilar ini. 4 pilar ini yang apa sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa sudah kita jalani dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk sharing, kita belajar untuk mengungkapkan sharing kita. Kita percaya setiap pribadi-pribadi itu memiliki pikiran sendiri. Saya percaya setiap pribadi itu menguatkan satu sama yang lain. Saya akan mulai dari keluarga Pak Pasaribu dulu. Monggo dari keluarga Pak Pasaribu, dari anak-anaknya dulu. Dari Randi, Pak Im, terus Ibu, terus Bapak. Satu keluarga gitu. Monggo. Randi dulu. Ini kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Kok video hanya di sini hanya video kami yang kelihatan? Apa ya? Berarti sinyalnya. Digeser. Oh iya ya. Digeser. Nggak ada juga. Oh gitu. Sinyal. Hanya kami sendiri kami tonton. Tapi suara kami kedengaran. Kedengaran jelas. Kedengaran. Mas mana ini? Ya udah. Kamu dulu apply. Halo. 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 Yang dapat dari 4 pilar yang Bang kasih tahu itu kan yang pertama belajar firman Tuhan itu kan. Itu aku udah firman Tuhan. Kedua suka kalau terus yang ketiga suka memberi, boleh lah. Terus yang keempat semangat dalam menjangkau jiwa, belum sama sekali lang, tinggal 2 doang. Semoga di tahun ini aku belajar melengkapi 4 pilar itu. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Salam. Salam Bapak Ibu nih, Bu Dokter. Ini Kak Asu, biar nampak. Nah, baru nampak among keluarga Pak Pendeta baru kelihatan. Yang aku dapat dari khotbah tulang kemarin tentang gereja yang modern, dan kita kuat di dalam firman, suka doa dan penyembahan, suka memberi, semangat mencari jiwa. Kalau kuat di dalam firman, belum juga masih bolong-bolong, dan suka doa dan penyembahan ya mending, suka memberi, puji Tuhan, semangat mencari jiwa belum lah. Sudah itu. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin Mama Efraim.
Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Yang saya dapatkan dari khotbah Bapak Pendeta kemarin, yaitu gereja menuju gereja modern. Kenapa ada gereja modern? Berarti karena ada gereja kuno, kan gitu kan. Gereja kuno kita bayangkan mungkin penampilannya masih kuno, terus di sana tidak ada cewek-cewek yang menarik itu, apa namanya itu, Mbak Nop, yang di depan itu. Saya membayangkan kemarin langsung seperti itu loh, cewek-cewek yang menarik di depan itu, tamborin ya. Nah, terus sound systemnya yang lengkap, mungkin seperti itu ya kalau secara fisiknya, secara fisik gerejanya. Tapi secara pertumbuhan roh di dalam gereja itu mungkin juga yang dibilang itu kemarin Pak Pilar, kuat dalam firman. Kuat dalam firman ini berarti kita harus senantiasa menghidupi firman. Menghidupi firman, bahkan kita harus mempraktekkan, bukan cuma mendengar, tetapi mau mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu suka berdoa dan penyembahan. Kalau doa dan penyembahan Tuhan kita sudah sering juga lakukan, dan mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin lagi rindu untuk menyembah. Terus yang ketiga tuh suka memberi. Suka memberi memang masih kurang, dan itu juga perlu kita tingkatkan. Suka memberi, karena kalau kita memberi terkadang-kadang bukan tak perlu orang menanyakan apa agama kita, tetapi kalau dari sifat kita suka memberi, suka menolong, dari situ juga tahu, oh orang ini mungkin agamanya seperti ini. Terkadang agama itu ditunjukkan dari sifat, bukan dari KTP. Maksudnya seperti itu. Nah, terus yang keempat itu semangat mencari jiwa. Ini saya belum mempraktekkan sama sekali. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi belum berhasil. Dan mudah-mudahan ke depannya kita dipakai Tuhan, mulut kita juga dipakai Tuhan, agar kita semakin berani untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Salam. terdengar suara kami? Dengar. Mendengar. Oh ya, jelas kan, Amang? Jelas. Tapi Jelas. walaupun di sini hanya gambar video kami dan video gambar Pak Pendeta yang muncul, tidak apa-apalah. Tapi yang penting dengar suaranya kan? Ya. Jadi kalau saya pribadi yang menarik, semuanya menarik. Khotbah Bapak Pendeta di minggu kemarin. Yang pertama itu menguatkan kuat dalam firman. Memang jujur saja kalau saya pribadi, saya lemah di situ, paling lemah saya di situ. Bisa dibilang saya jarang sekali membaca Alkitab, membaca firman. Dan mudah-mudahan kedepannya saya diberikan oleh Roh Kudus, digerakkan hati saya, dihancurkan iblis di hati saya ini, supaya saya rajin untuk membaca kitab suci. Padahal di hati ada itu Alkitab, tapi saya jarang. Lebih sering saya membuka game. Mudah-mudahannya ke depannya saya akan berubah. Yang kedua, penyembahan, berdoa dan menyembah. Ya mudah-mudahan dari kita mulai dari sekarang kita sudah mulai mau menyembah. Mudah-mudahan ke depannya semakin sering lagi. Yang ketiga itu memberi, ya mulai memberi juga lah. Sampai ke depannya nanti mudah-mudahan kami diberikan hati untuk yang memberi.
terutama memberi kepada Tuhan. Yang keempat ini, sejujurnya secara pribadi menjangkau jiwa ya. Saya pribadi kalau pribadi saya itu enggak terlalu sulit bagi saya untuk menjangkau jiwa. Sebenarnya. Tapi memang belum pernah saya menjangkau jiwa. Tapi kalau menurut saya enggak terlalu sulit bagi saya untuk menjangkau jiwa. Karena kenapa selama ini saya tidak menjangkau jiwa? Karena tidak ada gereja satu. Nah, terus yang kedua, karena durasinya lama, takut nanti dia kecewa. Jujur itu yang saya takutkan. Makanya saya tidak terlalu menjangkau jiwa. Tapi mudah-mudahan ke depannya nanti, apalagi kita puji Tuhan sudah ada gereja yang di Golden Fish-nya namanya. Dan mudah-mudahan kita semua, terlebih Bapak Pendeta nanti bisa mengapakan peraturannya. Nah, saya seperti yang saya bilang kemarin itu, dibilang Pak Pendeta tahun 2026 100. Saya jamin di atas 100 pun bisa, dengan catatan seperti yang saya bilang harus ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan di dalam durasi mungkin susah. Nah, itu kalau menurut saya. Saya memang pengen sekali menjangkau jiwa ini. Pengen sekali, tapi gimana saya bawa nanti jiwa tapi kecewa, buat apa kan? Oke. Jadi itulah yang menarik bagi saya semuanya. Mudah-mudahan ke depannya saya diperubahi oleh Tuhan Yesus dan saya semakin dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat keluarga Pak Pasaribu, sharingnya luar biasa. Mau belajar dan mau merubah, ada perubahan dalam kehidupan keluarga Pak Pasaribu. Puji nama Tuhan. Sekarang giliran dari Ko Andi. Apa yang Ko Andi dapatkan dari firman Tuhan kemarin, khotbah kemarin. Nah, monggo Ko Andi. Terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Khotbah kemarin hari Minggu tentang gereja yang kuat dan bertumbuh. Itu ada 4 ya. Kita harus hidup dalam firman, kuat doa penyembahan, suka memberi, giat membawa jiwa. Saya kira ini semuanya luar biasa, tepat sekali. Kalau tidak satunya kurang itu tidak mungkin bisa gerejanya kuat atau bertumbuh. Kalau kurang satu aja itu masih kurang. Jadi ini sempurna sekali, 4 itu harus semuanya itu kena semua. Kalau tidak itu tidak mungkin terjadi gereja kuat dan bertumbuh. Ini perlu perjuangan yang benar-benar luar biasa. Tidak putus asa. Ini semuanya harus pengorbanan semua jemaat agar gereja kita bisa kuat dan bertumbuh menjadi gereja yang super. Gereja yang penuh dengan berkemenangan. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Ko Andi. Ko Andi luar biasa. Ada pengorbanan setiap pilar-pilar itu. Kiranya Ko Andi diberkati ya. Sekarang yang kecil dulu, Mbak Ola. Apa yang Mbak Ola dapat dari khotbah kemarin? Monggo Mbak Ola. Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang Ola dapat kemarin itu cuma ada 2. Kita harus mencari jiwa supaya bisa mencapai target 100 jemaat. Amin. Gereja kita harus berkembang. Nah, itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Ola, luar biasa. 100 jiwa. Kita imani, kita percaya Tuhan pasti terjadi karena doa anak kecil itu luar biasa. Karena anak kecil itu tulus, nggak neko-neko, dan kata-katanya juga nggak neko-neko, nggak panjang-panjang. Dia simple dan sederhana. Itulah anak-anak kecil. Puji nama Tuhan, terima kasih Mbak Ola. Sekarang Mbak Ois. Bentar. Sayang. Ini karena waktu Zoom-nya sudah habis, belum diperpanjang. Nanti kalau mati, nanti kita tinggal klik link yang tadi ya. Ya. Oke, enggak. Yang Lois dapatin dari khotbah kemarin, gereja modern, yaitu ada satu pilar yang Lois yakini, yaitu kita harus semangat membawa jiwa. Karena Tuhan pasti senang, dan firman Tuhan berkata, satu orang terselamatkan, maka malaikat-malaikat Tuhan bersorak. Terima kasih. Wah, ini 2 orang luar biasa semua, semangat. Kita yang anak-anak, kita yang tua-tua juga jangan kalah semangatnya dengan anak-anak. Mbak Ois sama Mbak Ola itu semangat untuk membawa jiwa. Kita doain, kita imani. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Mbak Ola sama Mbak Ois, luar biasa. Sekarang giliran keluarga Om Yogi. Mangga Om Yogi. Ada siapa aja di situ? Dari kecil, dari sedang, besar, tengah. Mangga. Mangga, suaranya keluarin. Nah. Siapa dulu? Udah. Dari yang paling kecil saya paling kecil. Saya ya. Terserah, mau siapa dulu? Kalau saya dari 4 pilar itu, saya ringkes sih. Dalam pilar yang pertama, kalau orang udah hidup dalam firman, pasti dia akan menyembah. Kalau orang hidup dalam firman, pasti dia akan berdoa. Kalau orang hidup dalam firman, pasti dia memberi. Kalau orang hidup dalam firman kuat, pasti dia akan cari jiwa. Amin. Ya kan? Nah, tinggal pelaksanaannya. Semua orang itu punya tanggung jawab untuk mencari jiwa. Bukan hanya Pak Gembala, bukan hanya pendeta, bukan yang sekolah Alkitab, tapi semuanya itu pasti punya tanggung jawab yang sama. Begitu kita kenal Tuhan, berarti kita punya tanggung jawab yang sama dalam 4 hal itu. Cintailah firman, maka 3 hal di bawah itu akan kita laksanakan dengan baik dan benar. Amin. Sama-sama belajar. Tuhan memberkati. Yang lainnya, Mbak Lia. Mbak Lia lagi pegang kepala. Mas Agil kemana? Terus Mbak Winda. Ini Mbak Lianya datang, tambah besar. Makasih Mbak Novi. Shalom. Shalom. Kalau saya pribadi, firman Tuhan kemarin itu Mbak Novi, sebagai jemaat GSJA itu tunduk dengan otoritas tertinggi. Karena saya percaya pada saat visi GSJA itu dideklarasikan tentang GSJA modern ya, GSJA modern itu kan visi gereja kita. Saya percaya pada saat visi itu Tuhan taruh buat GSJA Indonesia khususnya itu sudah melewati doa dan puasa pastinya. Jadi kalau saya firman Tuhan kemarin itu saya mau jadi jemaat yang tunduk dengan otoritas saya di Malang dengan Bapak Gembala. Kalau beliau kemarin mengajarkan tentang 4 pilar, saya pribadi akan berusaha. Tidak mudah saudara,
teori itu mudah sekali, tetapi praktek untuk kita melangkah. Dan saya percaya Roh Kudus yang bekerja buat saya pribadi untuk berani membawa jiwa. Sebenarnya saya sedikit kesaksian saya malu, Pak Pontas, tadi waktu saya di WA Group, Bapak sharing membagikan tentang pada saat di Dista Rasa, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Andreas itu sudah menyuruh saya untuk menyampaikan ke Pak Pontas, tetapi saya itu kok lupa. Kayak bukti bahwa saya tuh nggak peduli dengan jiwa-jiwa seperti itu loh. Jadi bersyukur kemarin Selasa kok Bapak ada acara di Dista Rasa dan ketemu dengan temannya di sana yang menyampaikan lagi bahwa iya Pak Andreas kok belum disampaikan. Oh iya, nanti langsung ke GSJA saja, karena konteks yang terjadi itu di Dres sama di yang Panti Jompo itu biasanya mereka itu gereja kalau mau datang ke sana tuh pasti bawa apa seperti itu. Tetapi saya percaya sebenarnya bukan hanya itu yang mereka cari, tetapi kehausan akan pengenalan sama Tuhan. Mungkin itu kerinduan karena mereka nggak bisa bergereja. Jadi terima kasih buat Pak Pontas. Saya mohon maaf secara pribadi karena kok nggak sempat menyampaikan ke Bapak. Terima kasih Mbak Novi. Ikuti saja visi misi gereja yang pusat. Jadi pasti itu baik buat gereja kita di Pemalang. Amin. Tuhan memberkati. Mana Mas Agil sama Mbak Winda? Anak-anak kosong. Anak-anak kosong. Oke. Oh, udah. Winda sudah. Soalnya ini per hari ini Winda sudah di Purwokerto. Oke. Terima kasih. Dari keluarga Pak Yogi itu setiap orang itu memiliki tanggung jawab. Kita hidup dalam firman itu pasti dalam semuanya itu dilakukan. Kalau Mbak Lia itu dalam taat dengan otoritas gereja. Puji nama Tuhan, semua jemaat luar biasa sharingnya. Sekarang giliran Ibu Gembala. Mana ya Ibu Gembalanya ya? Monggo Ibu Gembala. Mana ya? Masih batuk. Oh, lagi batuk. Oke. Puji nama Tuhan. Sebelum saya serahkan ke Bapak Gembala, saya mau sedikit sharing. Sedikit saya menyampaikan. Puji nama Tuhan. Kata Bapak Gembala kemarin, khotbah kemarin itu gereja yang modern. Dari gereja yang kuno menjadi gereja yang modern. Jangan sampai kondisi keadaan kita gereja kuno itu yang memegang andil, maksudnya seperti. Tapi kitalah memegang andil waktu mau merubah keadaan itu, bukan keadaan yang merubah kita. Yang kita tetap nyaman, bentuknya gerejanya seperti itu udah biasa. Tapi kita mau merubah. Sebelum kita mengubah dalam bentuk, tapi kita berubahlah dalam diri kita sendiri, belajar. Untuk menjadi 4 pilar itu bagi saya itu satu-satu. Untuk membangun setiap 4 pilar itu satu-satu. Bagus, seperti Bapak Yogi bilang berkata, hidup dalam firman kita akan melakukan yang ketiga ini. Tapi dalam satu pilar saja kita membangun itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Seperti Ko Andi berkata pengorbanan. Nah, di keluarga Pak Pasaribu itu belajar. Nah, dalam belajar kita mau dirubah di keluarganya Pak Pasaribu. Ada perubahan. Nah, gimana kita mau berubah sedangkan kita sendiri tidak mau setia. Kita datang ke rumah Tuhan atau kita baca kitab atau kita berdoa karena rutinitas kita. Bukan karena kerinduan kita. Kembali lagi ke minggu yang lalu. Cinta kita kepada Tuhan. Rasa cinta kita mula-mula itu enggak ada. Kita mulai hilang. Nah, kalau cinta mula-mula kita hilang, 4 pilar ini pasti enggak ada. 4 pilar